Ya, salam, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama belajar firman Allah. Saya rindu Bapak Ibu sekalian dengan semangat boleh mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan video ini. Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 25. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang yang percaya Yesus dan meninggal dunia. Dan kita tahu bahwa orang meninggal yang percaya Yesus masuk surga. Ketika dia masuk di gerbang surga, dia melihat dari bawah ke bawah dan ternyata di bawah sana ada pesta. Kemudian dia bertanya pada malaikat, Pak Malaikat, Pak Malaikat. Sambil menunjuk ke bawah, dia berkata, di bawah itu ada apa ya? Kok rame? Wah, kemudian, oh itu neraka. Wah, kemudian karena dia penasaran, dia meminta tolong pada malaikat untuk membawa dia ke sana. Dan kemudian akhirnya malaikat membawa orang itu ke sana. Dia melihat ada banyak artis yang berpakaian seksi. Wah, berjemur di pantai. Wah, orang berpesta di mana-mana, minum minuman keras dengan bebas. Musik reggae dimainkan. Dalam hati dia berkata, wah, ternyata neraka enak. Wah, ternyata menyenangkan. Kemudian dia berkata kepada malaikat ketika dia di atas, di surga, dia melihat, wah sejuk, damai. Tetapi orang hanya menyanyi pujian gereja. Membosankan. Tidak seperti di neraka yang seru seperti tadi. Kemudian dengan lirih dia berkata kepada malaikat, Pak Malaikat, sepertinya saya mau pindah di neraka saja. Loh, kenapa? Malaikat kaget. Nah, karena di neraka sepertinya lebih asik. Wah, akhirnya orang tersebut dibawa ke neraka oleh malaikat. Ketika baru masuk neraka, nyes, wah dia kaget tuh. Kenapa sepanas ini? Wah, dia disambut iblis. Dia kaget, kenapa semuanya gelap, panas, pengap, bau. Aduh, kok nggak kayak tadi. Mana artis-artis yang berjemur tadi, yang pakai baju seksi tadi? Wah, kemudian dia bertanya lagi, mana orang-orang yang minum tadi? Mana orang-orang yang menyanyi musik reggae tadi, yang pesta tadi? Kemudian dengan lirih, setan berkata, maaf Pak, itu hanya iklan. Ya, itu hanya iklan katanya. Baik saudara, kita perlu berhati-hati. Kita perlu untuk waspada. Kenapa? Karena kalau kita tidak waspada, iblis sering menjerat kita. Kita ingin dijebloskan iblis dalam neraka. Iblis sering menjerat manusia supaya manusia hidup dalam dosa. Sehingga kita kehilangan kasih Allah. Memang dari dulu iblis sedang berjuang keras untuk menipu, mengelabui, menghancurkan manusia. Karena itu tujuan utama iblis. Iblis ingin kita manusia terpisah dari kasih Allah. Iblis tidak suka dengan pertobatan manusia. Iblis ingin kita tinggal dalam dosa. Waktu saya pelayanan di Salatiga, ada salah satu pemuda yang pertama kali datang persekutuan pemuda. Dia diajak oleh sang pacar. Badannya full tato dan kemudian ketika tiba di sesi sharing, kami satu tempat, satu tim. Kemudian dia cerita tentang kegagalan-kegagalannya. Dia dulu waktu muda ingin jadi polisi, tapi gagal. Ingin jadi TNI, gagal. Wah, akhirnya hidupnya hancur. Dia merasa orang yang gagal, orang yang tidak berarti. Sehingga dia masuk dalam komunitas yang salah. Komunitas narkoba, komunitas peminum, komunitas anak-anak jalanan yang membawa hidupnya semakin hancur, membawa hidupnya semakin terpuruk. Sehingga dia ditangkap polisi berkali-kali. Dia bercerita kepada saya dan berkata, saya tidak bisa hidup kembali. Saya hancur, Pak.
Kemudian saya berkata, ya kamu memang salah, tetapi iblis mampu membuat kamu terpuruk. Dia kaget. Loh kenapa? Sebetulnya ketika kita mengaku dosa kita, saya ambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Maka ia mengampuni segala dosa kita. Wah, dia terkaget. Ketika tuh kamu sudah meminta ampun, meminta maaf, dia mengampuni, dia menyucikan dari segala kejahatan. Kalau ada orang yang merasa terintimidasi ketika dia sudah meminta ampun kepada Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Saya katakan itu dari iblis. Iblis nggak ingin manusia bertobat. Iblis ingin menakut-nakuti manusia untuk tetap tinggal dalam dosa dan merasa tidak layak bahwa dirinya diampuni oleh Allah. Wah, dia merasa sukacita mendengar hal itu. Baik saudara, zaman saat ini manusia juga sering tertipu, terperangkap oleh jebakan iblis. Iblis bermata satu saat ini berjuang keras untuk mendorong orang-orang, mendorong anak-anak, mendorong pemuda, mendorong remaja sampai orang dewasa untuk bersekutu kepada iblis bermata satu. Apa iblis bermata satu? TV, YouTube, IG, Facebook, media sosial yang dipakai untuk kita menghabiskan waktu. Kalau kita bermedia sosial 5 jam kita kurang. Tapi kalau kita baca Alkitab, rasanya 5 menit itu panjang. Kok nggak selesai-selesai 5 menit, padahal baru 5 menit. Itu tandanya kita sudah terperangkap, terjebak si iblis. Ya, ketika kita sudah masuk jebakan iblis, iblis dengan mudah menghancurkan kita. Baik saudara, kehidupan yang jauh dari firman Tuhan membuat kita jauh dari anugerah Allah. Iblis dengan mudah meremukkan kehidupan kita. Iblis dengan mudah menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu memiliki persekutuan yang intim. Dan kita perlu membangun kehidupan kita di atas firman Allah. Namun kita bisa melihat fakta bahwa ada banyak orang di zaman dulu, zaman bangsa Israel dihukum oleh Allah karena mereka menyelewengkan firman Tuhan. Mereka ikut hukum Taurat tetapi isi ajarannya diselewengkan. Coba kita lihat bagaimana firman Tuhan hari ini menegur orang-orang itu. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan berkata begini, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Di kitab lain berkata, jangan membuat rumahku menjadi tempat penyamun. Wah, ini sebuah kemarahannya Yesus Kristus, tetapi dengan alasan yang tepat. Kemarahan Yesus didasarkan dengan alasan yang tepat. Kemarahan Yesus tidak terjadi ketika dia disakiti oleh orang lain. Bahkan ketika dia di kayu salib, kita bisa melihat dia berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Baik saudara, ketika Yesus diperlakukan buruk oleh orang lain, Yesus nggak marah. Dia marah dengan tepat karena segala sesuatunya dia lihat untuk kemuliaan Allah. Kemarahannya Yesus itu bukan hal yang sepele atau karena urusan pribadi. Karena dia nggak dapat bagian dari imam-imam. Enak saja. Para imam dapat bayaran. Karena dia bersekongkol dengan pengusaha, dengan para pedagang, dengan para penjual, penukar uang di bait Allah. Aku nggak dapat, makanya dia marah. Nggak begitu. Dia marah karena para imam menjadikan orang-orang Israel yang menyembah di bait Allah sebagai subjek yang hendak dirampok. Atau subjek yang menghasilkan pundi-pundi bagi mereka.
Baik saudara, kita perlu ingat bahwa di zaman Yesus pada waktu itu, Bait Allah adalah pusat penyembahan bagi orang-orang Israel. Orang-orang Israel datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Memang ada aturan di mana orang-orang yang miskin atau janda-janda biasanya membawa burung merpati. Namun orang kaya biasa membawa kambing, lembu, domba yang akan dipersembahkan kepada Allah sebagai tanda bahwa mereka berdosa dan memohon pengampunan kepada Allah. Itu yang biasa mereka lakukan. Tetapi masalahnya adalah pada waktu itu imam-imam mengambil keuntungan. Mereka tidak membawa orang untuk menyembah Allah, orang tidak untuk mengenal Allah, tetapi justru imam-imam mempersulit orang-orang Israel yang mau membawa korban persembahannya kepada Allah. Saya mencatat ada 2 hal minimal yang didapat oleh mereka. Mereka memonopoli pertukaran uang. Mereka memonopoli persembahan binatang, yaitu kambing, lembu, domba, merpati. Jadi kalau orang mau uangnya diterima pada waktu itu, mereka harus menukar uangnya di area Bait Allah. Mereka tidak memperbolehkan mempersembahkan uang Romawi yang mereka bawa sehari-hari. Harus ditukar, khusus penukaran di Bait Allah. Di tempat lain nggak diterima. Kalau mau persembahannya binatangnya diterima di Bait Allah tempatnya. Kita tahu kalau monopoli itu mereka mendapat keuntungan yang sangat besar. Dan imbasnya tentu para imam juga mendapatkan hasil, mendapat keuntungan yang besar dari para pedagang, para pengusaha yang ada di Bait Allah. Kalau kita di masa kini juga melihat hal itu juga ada. Beberapa tahun lalu ketika istri kami beli kulkas, di kulkas itu ada label halal ya. Ketika jemaat lihat itu, kemudian mereka tanya, kok ada halalnya? Ya. Kemudian saya dengan spontan jawab, ya kalau ada B2 dimasukkan situ jadi halal. Ya enggak, maksudnya, saudara, seringkali kita ada banyak hal orang-orang pada masa kini menganggap ritualnya sebagai hal yang betul untuk dilakukan. Bahkan ada teman hamba Tuhan di pengusaha mie ayam di daerah Batu Malang. Ketika dia membuka makan, dia menawar kepada kami, Pak mampir. Kemudian saya dan istri mampir. Ketika kami mampir, ternyata di tempat mie ayamnya ada label itu. Besar sekali. Dan kemudian saya tanya, Pak, ini kan mie ayam, bukan B1 atau B2. Wah, kenapa perlu label ini? Wah, dia berkata, kalau nggak ada label ini, Pak, nggak ada orang yang mau datang. Wah, Bapak banyak uang lah ya. Ya gimana lagi, Pak? Wah, ini bayarnya mahal, Pak. Mahal katanya. Pak saudara, cuma stiker. Kalau satu toko mahal, bisa jutaan rupiah. Wah, ini ribuan, bahkan jutaan toko. Jutaan warung makan. Ini yang terjadi pada waktu itu di Bait Allah. Para imam bersekongkol dengan para pengusaha, dengan para pedagang, sehingga kalau ada orang yang membawa sendiri binatangnya dari rumah, mereka nggak terima dengan berbagai alasan. Oh sorry, bawa merpati. Merpatinya bulunya terlalu tipis, nggak diterima. Oh sorry, bawa kambingnya kukunya kotor, nggak diterima. Atau ini kakinya keseleo satu ini, nggak diterima. Bengkok, ekornya kok melingkar. Wah. Ada aja alasannya. Yang penting yang diterima adalah yang ada label capnya, ada cap binatang itu dari Bait Allah. Sehingga apa yang terjadi? Yesus marah melihat situasi itu. Kita bisa mengerti kemarahan Yesus karena imam-imam yang diberi kesempatan untuk mengelola peribadahan, mereka orang yang tahu agama, orang yang fasih agama, orang yang hafal kitab-kitab suci. Tetapi begitu nafsu menguasai diri mereka, mereka tidak melihat orang lain sebagai penyembah Allah.
Mereka tidak melihat orang lain sebagai pribadi yang rindu untuk bersekutu dengan Allah, diampuni oleh Allah, mendapat rahmat Allah. Tetapi mereka melihat orang lain sebagai komoditi. Mereka melihat orang lain sebagai hal, benda yang harus diperas. Itulah kemarahan Yesus. Sebetulnya kemarahan Yesus bukan hanya kali ini saja. Kalau kita bisa melihat Markus pasal 3 ayat 4-5, Yesus juga marah ketika melihat orang-orang Farisi tidak memiliki kasih, tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang sakit, yang bagian tubuhnya mati sebelah kalau kita ingat. Kemudian ketika Petrus mencoba memikirkan hal yang duniawi, tidak memikirkan, tidak memahami rancangan Allah, Tuhan juga menegur dengan keras, "Nyala engkau iblis." Wah, itu hal yang menyakitkan sebetulnya. Kalau kita tidak tahu teguran Yesus. Tapi karena orang-orang, murid-murid tahu teguran itu, mereka melihat teguran itu sebagai hal yang membangun. Sebetulnya kita tidak perlu heran atas kemarahan Yesus. Sebetulnya di zaman Perjanjian Lama, Allah juga menyatakan kemarahannya kepada umat pilihannya. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, sebetulnya alur ceritanya sama. Kalau bangsa Israel dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan, hidup mereka diberkati. Tetapi ketika hidup mereka diberkati, mereka lupa menyembah Allah, mereka dihukum. Ya, mereka dihukum oleh Allah. Baik saudara, dan kembali lagi ketika mereka dihukum, mereka bertobat, wah mereka diselamatkan oleh Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Nah Bapak Saudara, saya percaya bahwa setiap kita pernah melakukan kesalahan. Tuhan bisa menegur kita, bisa menghukum melalui apapun. Tapi teguran Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita. Namun teguran itu membuat kita bertumbuh dan semakin mengenal Dia, semakin mengandalkan Yesus. Ketika ditegur jangan menjauh, tapi lihat tangan-Nya menolong kita bertobat dan kembali kepada Dia. 2019 saya pernah ditelepon oleh teman saya, teman SMP. Kemudian dia bercerita tentang saham yang dia lakukan. Setiap bulan ada 10% yang akan dikirim bagi penginvestasi. Wah, saya pikir lumayan ya, dapat bunga 10%, bisa menolong orang, bisa melayani orang di sini tanpa meminta uang dari gereja. Tanpa ngriwui, kalau orang Jawa itu sungkan kalau ngomong sama orang lain. Tanpa ngomong, ya udahlah pakai uang pribadi dengan uang saham itu. Itu pikir saya pada waktu itu. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, semua lancar. Sampai akhirnya 3 bulan teman saya mengaku, sorry kita bangkrut. Kemudian di saat itu Tuhan seperti berkata, andalkan saya. Baik saudara, bukan uang yang harus kamu andalkan, tetapi Tuhan. Akulah, kata Tuhan, yang perlu kamu andalkan. Kenali aku. Dari sana saya bertobat. Baik saudara, hamba Tuhan juga bisa salah dan ditegur oleh Tuhan. Mungkin kita juga merasa begitu, usaha saya kok tidak maju-maju. Kenapa saya bangkrut terus? Mungkin kita melupakan perpuluhan kita. Itu teguran dari Tuhan. Kenapa kita semua kok bisa begini? Wah, baik saudara, mungkin ini bentuk kasih Allah. Jadi percayalah ketika kita ditegur oleh Allah, kita dikasihi oleh Dia. Allah memiliki alasan untuk Bapak Ibu sekalian kembali melihat kasih pertolongan Tuhan. Yang kedua, pembaruan hidup dimulai dengan karya Yesus. Ayat 19 dan 20. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait ini, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Wah. Baik saudara, ketika orang berkata, oke, apa hakmu untuk menegakkan apa yang salah, apa yang keliru dalam bait Allah ini?
Kemudian Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari ini. Dalam pikiran orang Yahudi pada waktu itu, orang akan memikirkan bangunan secara fisik. Yerusalem yang megah ini dibangun selama 46 tahun. Tetapi Yesus ini kenapa bisa memikirkan tentang 3 hari dia akan membangunnya? Mereka berpikir tentang fisik yang ritual, bangunan yang mereka lihat. Padahal yang Yesus pikirkan adalah, Yesus berpikir bukan tentang bait Allah secara harafiah, bukan gedung, tetapi tubuhnya sendiri yang diserahkan sebagai korban. Karena manusia harus mendapatkan penyucian, manusia harus mendapatkan pemulihan hubungan, manusia harus mendapatkan kedamaian. Dari mana? Dari kuasa darah Yesus. Ayat 22 berkata begini, kemudian sesudah ia bangkit di antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak Saudara, ini kabar baiknya bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan baru, kehidupan yang dibangun di atas dasar yang kokoh. Dan untuk itu dia merombak hidup kita. Ya. Dia mau merombak, mengubah hidup kita. Bukan didasarkan pada ibadah yang semu. Bukan didasarkan pada persembahan kita. Tetapi didasarkan pada karya agungnya di atas kayu salib. Baik saudara, Zakius kita bisa melihat pribadi yang awalnya begitu mencintai uang. Segala-galanya demi uang. Tujuan hidupnya demi uang diubah oleh perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Paulus, orang yang membenci Yesus Kristus, diubah hidupnya dari penganiaya jemaat menjadi orang yang memberitakan kabar baik di mana-mana. Hidupnya dipakai oleh kenapa? Karena perjumpaannya. Hidupnya dirombak, diubah oleh Yesus Kristus. Kita, apa yang kita pikirkan? Kita bisa memikirkan kesenangan-kesenangan kita. Tapi perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya. Kita mencoba untuk menyenangkan Allah. Mencoba melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Amin. Baik saudara, Allah rindu menyucikan kita, pikiran kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia robohkan sistem bait suci dengan mengorbankan dirinya. Sehingga kita bisa disucikan dari segala dosa. Yang dia harapkan adalah, maukah kita menyerahkan hati kita menjadi kediaman Roh Kudus, Roh Suci? Apakah kita membiarkan Roh Allah bertahta dalam diri kita? Di dalam tubuh yang tidak sempurna ini, ada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga ada Roh Kudus, Rohnya yang suci, berdiam di dalam diri kita. Sering menegur kita, sering memimpin kita, sehingga kita tahu apa yang baik, apa yang benar, dan yang sempurna. Mari kita belajar mendengar suaranya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh belajar sedikit bagian dari firman-Mu. Kami tahu seringkali kami luput, kami hidup tidak benar, tetapi kami tahu bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Kami tahu Tuhan, kasih Tuhan terus dinyatakan, sehingga kami yang tidak benar ini diampuni, diluputkan dari murka Allah, dan beroleh persekutuan dengan Engkau. Bimbing kami supaya kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami tahu Tuhan, kuasa Roh-Mu terus berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara bisa melanjutkan pujian, tantangan. Setelah itu baik saudara bisa kembali dalam video ini. Mari kita berdoa kembali.
Tuhan yang baik, kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan pada ibadah kami hari ini Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Biarlah Allah disenangkan atas setiap apapun yang kami lakukan. Berkati kami Tuhan, bimbing kami sehingga apapun yang kami lakukan terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur memiliki Engkau. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Terus bimbing kami Tuhan, sehingga kami melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Minggu ini Tuhan, ketika kami boleh bekerja, tolong berkati kami Tuhan. Bimbing kami sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, mendatangkan berkat kelimpahan dari Engkau. Ketika kami, anak-anak kami bersekolah, Tuhan juga memimpin, memberkati mereka, sehingga kuasa Roh Kudus membuat mereka terus berpengalaman dalam kehidupannya, dalam karakternya, sehingga mereka terus bertumbuh dalam kasih-Nya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua dalam kehidupan kami dengan komunitas-komunitas yang belum mengenal Engkau. Biarlah kami memiliki keberanian untuk menyatakan kasih dan Injil Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Engkau melalui kehidupan kami, murid-murid Yesus. Terima kasih Bapa. Bagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin.